Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Ika Kurnia Sofiani, STHI MPDI. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pola Pendidikan Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu yang beranggota 3 orang. Dengan saya sendiri, Maria Ulfa, dan sebelah kanan saya Nur Fajiani, dan sebelah kanan saya Nur Adaha. Tanpa memperpanjangkan waktu, saya akan membacakan materi pertama. Pola pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. 1. Masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah 4 orang khalifah pemimpin pertama agama Islam yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan setelah Nabi Muhammad wafat. 4 orang tersebut adalah para sahabat dekat Muhammad yang tercatat paling dekat dan paling dikenal dalam membela ajaran yang dibawanya di saat masa kerasulan Muhammad. Keempat khalifah tersebut dipilih bukan berdasarkan keturunannya, melainkan berdasarkan konsensus bersama umat Islam. Secara resmi, istilah Khulafaur Rasyidin merujuk pada 4 orang khalifah pertama Islam. Namun, sebagian ulama menganggap bahwa Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang memperoleh petunjuk tidak terbatas pada keempat orang tersebut, tetapi dapat mencangkup pula para khalifah setelah yang kehidupannya benar-benar sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Adapun masa kepemimpinan keempat orang khalifah tersebut antara lain: 1. Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq terhitung sangatlah singkat. Masa sesingkat itu dihabiskan untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri, terutama yang ditimbulkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi kepada pemerintah di kota Madinah. Mereka menganggap bahwa perjanjian yang dibuat dengan Nabi Muhammad dengan sendirinya batal setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Oleh karena itu, mereka menentang perintah Abu Bakar As-Siddiq dikarenakan sikap keras kepala dan penentang mereka yang dapat membahayakan agama dan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menyelesaikan persoalan ini dengan apa yang disebut Perang Ridha atau perang melawan kemurtadan. Lembaga pendidikan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq masih seperti lembaga pendidikan pada masa Nabi Muhammad. Namun dari segi kuantitas maupun kualitas sudah banyak mengalami perubahan. Lembaga pendidik Islam Kutab misalnya merupakan lembaga pendidik yang dibentuk setelah masjid. Lembaga ini mencapai tingkat kemajuan yang berarti ketika masyarakat muslim melakukan beberapa daerah dan menjalani kontak dengan bangsa-bangsa yang telah maju. 2. Masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat dari berbagai sektor kehidupan. Salah satunya adalah pasukan Islam berhasil mengalahkan kekuatan besar di Romawi dan Persia. Pada tahun 634, sebanyak 46.000 Islam mengalahkan 300.000 tentara Romawi di dataran Yarmouk. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, kekuasaan Islam meliputi Jazirah Arab, Palestina, Suriah sebagai Persia, dan Mesir. Selain itu, Umar bin Khattab juga sangat berjasa dan meletakkan dasar negara. Umar mengesahkan ketentaraan, kepolisian, pekerja umum, hingga sistem kehakiman. Yang ketiga, masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Kepemimpinan Utsman bin Affan bermula saat beliau diangkat menjadi khalifah atas dasar musyawarah dan keputusan panitia sidang 6. Adapun ke-6 anggota panitia tersebut adalah Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Zubair bin Awam. Utsman diangkat menjadi khalifah saat usianya 70 tahun dan menjadi khalifah tertua yang diangkat. Masa kekhalifahan
Kekhalifahan Utsman adalah masa yang paling makmur dan sejahtera. Bahkan banyak rakyatnya bisa haji sampai berkali-kali. Beliau menjadi khalifah pertama yang berhasil melakukan perluasan Masjid Al-Haram atau Mekah dan Masjid Nabawi, Madinah, agar bisa menampung lebih banyak umat Islam yang akan menjalankan ibadah haji. Yang keempat, masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib adalah nilai-nilai pendidikan agama Islam dapat dilihat dari segi yang pertama, akidah. Ali dikenal zuhud dan wara yang mana dalam Al-Quran surah Al-A'la ayat 16 sampai 17 diterapkan bahwa sifat zuhud lebih baik dari kehidupan duniawi. Yang kedua, syariah. Ali yang dekat dengan Nabi sangat ketat dengan perintah Allah dan Rasulullah SAW dalam berbagai kisah, salah satunya pada kasus Khalid bin Walid yang kemudian Ali diperintahkan Nabi secara langsung dan banyak diajarkan kepada Ali sehingga perilaku terpuji itu terbentuk dan menjadi pedoman dalam hidup Ali. Pusat-pusat pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, beberapa pusat pendidikan tidak hanya terdapat di Mekah dan di Madinah, melainkan sudah tersebar di daerah kekuasaan Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab misalnya, pusat pendidikan selain Madinah dan Mekah juga Mesir, Basrah, Kufah, dan Damsyik. 1. Mekah. Guru pertama di Mekah adalah Muazzaz bin Jabal yang mengajarkan Al-Quran dan fikih. 2. Madinah. Sahabat yang terkenal yaitu Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. 3. Basrah. Sahabat-sahabat yang termasyhur yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Beliau seorang ahli fikih dan Al-Quran. 4. Kufah. Sahabat-sahabat yang termasyhur di sini adalah Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. 5. Damsyik Syam. Setelah Syamsira menjadi bagian negara Islam dan penduduknya banyak beragama Islam. 6. Mesir. Sahabat yang mula-mula mendirikan madrasah dan menjadi guru di Mesir adalah Abdullah bin Amr bin Asha. Ia adalah seorang ahli hadis. Adapun lembaga-lembaga pendidikan yang digunakan masih sama dengan lembaga pendidikan yang digunakan pada zaman Rasulullah SAW, yakni masjid, sufah, kutab, dan rumah. Baiklah, rangkaian acara diskusi telah selesai. Saya bacakan simpulan dari diskusi kita pada hari ini. Kesimpulannya, pendidikan Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul di Mekah dan beliau sendiri sebagai gurunya. Sejarah pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua periode, yaitu Mekah dan Madinah. Pada periode Mekah, Nabi Muhammad SAW lebih menitik berat pada pembinaan moral dan akhlak serta tauhid kepada masyarakat Arab yang bermukiman di Mekah. Pada periode Madinah, Nabi Muhammad SAW melakukan pembinaan di bidang sosial dan politik. Pasca Rasulullah SAW wafat, maka tampak perintah dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa Khulafaur Rasyidin, beberapa pusat pendidik tidak hanya terdapat di Mekah dan Madinah, melainkan sudah tersebar di daerah kekuasaan Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab misalnya, pusat pendidikan selain Mekah dan Madinah juga Mesir, Basrah, Kufah, dan Damsyik. Demikianlah diskusi dari kelompok 2. Mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesilapan kata, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.